Terminal Bandung pernah menjadi tempat yang nyaris tak pernah disebut dalam berita. Ia hidup dalam rutinitas yang membosankan namun menenangkan, suara mesin bas, teriakan kernet, langkah kaki penumpang yang tergesa, dan tawa kecil pedagang yang saling menyapa. Bertahun-tahun lamanya, terminal ini seperti dunia kecil yang kebal dari kekacauan. Di sudut barat terminal, kios-kios sederhana berdiri rapat seperti saling menguatkan. Para pedagang hidup dari kepercayaan dan kebiasaan. Tak ada pungutan liar, tak ada preman. Jika ada masalah, diselesaikan dengan kopi dan obrolan malam. Terminal ini seolah lupa bagaimana rasanya takut. Mang Saip adalah bagian dari denyut itu. Usianya 50 tahun, tubuhnya kurus, rambutnya mulai memutih, dan tangannya kasar oleh debu sandal. Setiap pagi ia membuka kiosnya dengan doa singkat, berharap hari berlalu tanpa kejutan. Tak banyak bicara, tapi semua orang menghormatinya. Ia menjual sandal murah untuk sopir dan penumpang kelas ekonomi. Keuntungannya tipis, tapi cukup untuk makan dan hidup sederhana. Tak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenangnya, Mang Saip menyimpan masa lalu yang sengaja ia kubur dalam-dalam. Sore itu, langit Bandung mendung tanpa hujan. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Para pedagang merasakan sesuatu yang aneh, meski tak ada yang bisa menjelaskannya. Terminal terasa lebih sunyi, seolah menahan napas. Dari kejauhan, beberapa orang asing terlihat berdiri terlalu lama. Pakaian mereka gelap, tatapan mereka tak wajar. Mereka tak membeli apapun, hanya mengamati, seperti serigala yang menghitung jarak sebelum menerkam. Mang Saip sempat menoleh, matanya bertemu tatapan salah satu dari mereka. Ada rasa dingin merambat di dadanya, rasa yang sudah puluhan tahun tak ia kenal. Ia cepat memalingkan wajah, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya firasat orang tua. Tak ada yang tahu, hari itu adalah hari terakhir terminal Bandung benar-benar aman. Kedamaian yang dijaga bertahun-tahun akan segera diuji, dan darah yang lama tertidur akan menemukan jalannya kembali ke permukaan. Langit yang sejak sore mendung akhirnya menggelap sepenuhnya. Lampu-lampu terminal menyala pucat, memantulkan bayangan panjang di lantai yang mulai lembab. Suasana yang biasanya riuh kini terasa berat, seolah terminal menunggu sesuatu yang tak diinginkan untuk terjadi. Langkah kaki itu terdengar lebih dulu, pelan, teratur, dan penuh keyakinan. Sekelompok pria masuk dari gerbang utama, tubuh mereka besar, tato hitam merambat di leher dan lengan. Percakapan pedagang mendadak terputus. Beberapa kepala menunduk, naluri lama manusia bekerja lebih cepat daripada pikiran. Di tengah mereka berjalan seorang pria pincang, tongkat besi di tangannya menghantam lantai dengan bunyi kering yang memekakkan. Wajahnya keras, matanya tajam seperti pisau tumpul yang sudah sering dipakai melukai. Dialah Sono Kentung, nama yang dulu hanya beredar di cerita-cerita kelam jalanan, kini berdiri nyata di terminal Bandung. Tanpa banyak bicara, mereka menyebar. Bukan seperti pembeli, melainkan penguasa yang sedang mengukur wilayah. Tatapan mereka berhenti di kios-kios kecil, menghitung kelemahan, menakar ketakutan. Terminal yang selama ini damai mendadak terasa sempit dan tak punya tempat bersembunyi. Tongkat Sono berhenti tepat di depan kios sandal Mang Saip. Pria tua itu sedang merapikan dagangan, tangannya sempat bergetar saat mendengar bunyi tongkat besi di jarak sedekat itu. Ia mengangkat kepala perlahan, dan kembali merasakan dingin yang sama seperti sore tadi, kali ini jauh lebih tajam. Ini wilayah baru, suara Sono berat dan datar, tanpa emosi. Dan semua yang cari makan di sini, harus tahu caranya hormat. Anak buahnya tertawa kecil, tawa yang tak membawa kegembiraan, hanya ancaman. Mang Saip menelan ludah. Ia mencoba tersenyum tipis, menjawab dengan sopan, menawarkan sandal murah seperti pedagang lain pada umumnya. Tapi kata-katanya berhenti ketika tangan kasar mendorong dadanya, membuatnya terhuyung ke belakang. Suara tamparan itu memecah udara terminal. Beberapa penumpang menoleh cepat lalu berpaling lagi. Tak ada yang berani mendekat. Wajah Mang Saip terasa panas, tapi yang lebih menyakitkan adalah tawa yang menyusulnya, tawa orang-orang yang menikmati kehancuran martabat seseorang. Sono Kentung melangkah pergi seolah tak terjadi apa-apa. Namun bekas langkahnya tertinggal dalam bentuk ketakutan yang menyebar cepat. Mang Saip berdiri kaku di depan kiosnya, menahan amarah yang bergejolak di dada, amarah lama yang seharusnya sudah mati, namun kini mulai terbangun kembali. Malam turun perlahan di terminal Bandung, namun panas penghinaan masih membakar wajah Mang Saip. Ia membersihkan darah tipis di sudut bibirnya dengan punggung tangan,
lalu kembali duduk di bangku kayu kiosnya. Lampu neon di atas kepalanya berkedip, seolah ikut merasakan kegelisahan yang belum reda. Pedagang lain melirik dari kejauhan, sebagian mendekat lalu berhenti, ragu untuk bertanya. Tak satu pun berani membuka suara. Mereka tahu, satu kata simpati saja bisa berarti undangan untuk nasib yang sama. Ketakutan telah menemukan rumah barunya di terminal itu. Tak lama kemudian, Sono Kentung kembali muncul, kali ini tanpa tongkatnya. Di tangannya ada rokok menyala, asapnya dihembuskan tepat ke wajah Mang Saip. Anak buahnya berdiri membentuk setengah lingkaran, menutup jalan seolah kios kecil itu kini adalah ruang interogasi. Sono menyebutkan angka dengan suara pelan namun tegas. Uang keamanan, katanya. Harian. Mang Saip terdiam, bukan karena tak mengerti, tapi karena sadar jumlah itu lebih besar dari keuntungan seminggunya. Tangannya mengepal di bawah meja, berusaha menahan getaran yang merambat naik ke bahu. Ia mencoba menolak dengan sopan, menjelaskan tentang dagangan kecil, tentang istri di rumah, tentang hidup yang pas-pasan. Namun penjelasan itu terdengar seperti lelucon di telinga Sono. Sebuah tendangan ringan ke kaki meja membuat sandal-sandal jatuh berserakan ke lantai kotor terminal. Ini baru perkenalan, kata Sono sambil menunduk. Wajahnya begitu dekat hingga Mang Saip bisa mencium bau besi dan alkohol di napasnya. Besok, uangnya harus ada. Mang Saip mengangguk pelan, bukan tanda tunduk, melainkan tanda menelan sesuatu yang pahit. Matanya menatap sandal-sandal yang berserakan, tapi pikirannya melayang jauh, ke masa ketika ancaman seperti ini justru menjadi rutinitas, bukan ketakutan. Ketika Sono dan anak buahnya pergi, terminal tak langsung kembali bernapas. Suara mesin bas terdengar asing, terlalu keras, terlalu tajam. Mang Saip merapikan dagangannya satu persatu, setiap gerakan seperti doa agar amarah di dadanya tak meledak terlalu cepat. Di balik punggungnya yang membungkuk, ada sesuatu yang mulai retak. Palakan pertama bukan sekadar soal uang. Ia adalah ketukan keras di pintu masa lalu Mang Saip, pintu yang selama ini ia kunci rapat, dan bersumpah tak akan pernah ia buka lagi. Pagi datang tanpa kehangatan. Terminal Bandung terbangun dengan wajah yang berbeda, seperti orang yang semalaman tidak tidur karena mimpi buruk. Para pedagang membuka kios dengan gerakan cepat dan mata waspada, tak lagi bercanda seperti hari-hari sebelumnya. Nama Sono Kentung berbisik dari mulut ke mulut, tumbuh menjadi ketakutan yang nyata. Mang Saip duduk di kiosnya lebih awal dari biasanya. Uang hasil jualan kemarin masih terlipat rapi di saku baju, terasa berat meski jumlahnya tak seberapa. Ia tahu, hari ini Sono akan kembali. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai penagih yang ingin memastikan rasa takut benar-benar tertanam. Satu persatu anak buah Sono mulai terlihat di sudut-sudut terminal. Mereka tak lagi bersembunyi, duduk merokok, tertawa keras, menguasai ruang dengan kehadiran yang memaksa. Terminal yang dulu netral kini terbagi, antara yang berani menatap dan yang memilih menunduk. Seorang pedagang tua di seberang kios Mang Saip akhirnya menyerah. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan uang ke salah satu preman. Adegan itu disaksikan banyak orang, tapi tak ada yang bergerak. Ketakutan kini lebih berkuasa daripada rasa keadilan. Mang Saip memalingkan wajah, dadanya sesak. Bukan karena iba semata, tapi karena ia tahu pola ini. Dulu, ia adalah bagian dari sistem yang sama, sistem yang memakan orang kecil pelan-pelan sampai tak tersisa harga diri. Suara sirene polisi sempat terdengar dari kejauhan, namun tak pernah mendekat. Terminal seperti wilayah yang sengaja dihindari. Hukum seolah memilih berpaling, membiarkan hukum jalanan mengambil alih. Menjelang siang, Sono Kentung belum muncul, namun justru itulah yang membuat suasana makin tegang. Penantian seringkali lebih menyiksa daripada kekerasan itu sendiri. Setiap langkah kaki terdengar seperti ancaman, setiap bayangan tampak mencurigakan. Mang Saip menarik napas panjang, menatap lantai terminal yang mulai dipenuhi jejak sepatu asing. Ia sadar, kedamaian yang dulu ia nikmati bukanlah sesuatu yang abadi. Dan ketika sebuah tempat mulai gemetar, biasanya itu pertanda, badai besar sedang mencari pusatnya. Siang itu matahari menggantung tepat di atas atap terminal, namun tak ada kehangatan yang turun bersamanya. Panas justru terasa menekan, membuat udara di dalam terminal seperti ruang sempit tanpa jalan keluar. Mang Saip masih di kiosnya ketika suara tawa kasar terdengar mendekat, tawa yang kini sudah dikenali semua orang. Sono Kentung datang dengan wajah santai, seolah terminal adalah halaman rumahnya sendiri.
Kali ini langkahnya lebih lambat, lebih menikmati setiap pasang mata yang menghindar. Anak buahnya menyebar, menghalangi pandangan, memastikan apa yang akan terjadi tak bisa dicegah siapapun. Mang Saib berdiri, mencoba menjaga sikap. Ia menyerahkan sebagian uang yang ia kumpulkan dengan susah payah. Tangannya gemetar, bukan karena takut semata, tapi karena menahan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, amarah yang mulai kehilangan kendali. Sono menerima uang itu, menimbangnya sebentar, lalu melemparkannya kembali ke meja kios. Uang itu berserakan, jatuh ke lantai bercampur debu dan ludah. "Kurang," katanya pelan, tapi cukup keras untuk melukai telinga siapapun yang mendengar. Tanpa aba-aba, Sono mendorong kepala Mang Saib hingga hampir menyentuh lantai. "Kalau mau jualan di sini," ucapnya dingin, "belajar hormat." Beberapa orang menahan napas. Tak ada yang berani bergerak. Terminal kembali menjadi saksi bisu penghinaan. Mang Saib berlutut, lututnya menyentuh lantai yang kotor. Dunia seolah berhenti berputar. Dalam posisi itu, ingatan lama menyeruak, ruang gelap, darah di tangan, suara jeritan yang dulu ia tinggalkan demi hidup damai. Rahangnya mengeras, matanya kosong namun dalam. Sono tertawa puas, memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. "Ini peringatan kedua," katanya sambil melangkah pergi. Yang ketiga biasanya lebih menyakitkan. Ketika mereka menghilang di balik kerumunan, Mang Saib masih berlutut beberapa detik lebih lama. Lalu ia bangkit perlahan, membersihkan debu di celana dengan gerakan tenang yang terasa ganjil bagi siapapun yang memperhatikannya. Penghinaan kedua telah selesai, tapi sesuatu di dalam diri Mang Saib telah benar-benar terbangun, dan kali ini, ia tidak yakin bisa menidurkannya kembali. Hujan turun sejak pagi, membasahi atap terminal dengan suara yang monoton dan menekan. Air mengalir di lantai, membawa kotoran dan sisa-sisa jejak sepatu yang tak sempat dibersihkan. Terminal Bandung tampak muram, seolah ikut berkabung atas harga diri yang perlahan dirampas. Mang Saib tetap membuka kiosnya. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang telah dipermalukan 2 kali. Beberapa pedagang memperhatikannya dengan cemas, seakan menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi dan tak seorang pun mampu menghentikannya. Menjelang siang, suara motor berhenti serempak di depan terminal. Sono Kentung datang lebih ramai dari biasanya. Anak buahnya membawa senyum bengis, seolah hari itu adalah perayaan. Mereka membentuk lingkaran besar, memaksa penumpang dan pedagang menyingkir, menciptakan panggung terbuka di tengah terminal. Sono melangkah ke depan Mang Saib, matanya menyapu dari kepala hingga kaki. Ia tidak langsung bicara, diamnya justru lebih menyiksa. Lalu dengan suara keras, ia menuduh Mang Saib sengaja menantang kekuasaannya, menyebutnya pembangkang, menyebutnya contoh buruk yang harus diberi pelajaran. Tanpa peringatan, Mang Saib ditarik ke tengah lingkaran. Bajunya dicengkeram, tubuhnya didorong hingga hampir terjatuh. Sono memerintahkan agar ia berdiri di sana, ditonton semua orang. "Biar semua tahu," katanya, "apa akibatnya kalau melawan." Tawa meledak dari mulut para preman. Beberapa penumpang merekam diam-diam, sebagian lagi menunduk ketakutan. Mang Saib berdiri tegak, hujan membasahi rambut dan wajahnya. Tak ada lagi rasa panas di pipinya, tak ada gemetar di tangan, yang tersisa hanya tatapan kosong yang dingin. Sono mendekat, berbisik tepat di telinga Mang Saib bahwa ini adalah yang terakhir. Kata-kata itu bukan ancaman, melainkan vonis. Namun di saat yang sama, Mang Saib merasakan sesuatu patah di dalam dirinya, bukan keberanian, melainkan kesabaran yang selama ini ia pertahankan. Ketika Sono akhirnya pergi, meninggalkan terminal dalam kekacauan dan bisik-bisik ketakutan, Mang Saib tidak langsung kembali ke kiosnya. Ia berdiri di tengah hujan beberapa detik lebih lama, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Penghinaan ketiga telah selesai, dan bersama hujan yang jatuh hari itu, masa lalu yang ia kubur dalam-dalam mulai bangkit untuk menuntut balas. Malam itu Bandung diselimuti dingin yang menusuk tulang. Mang Saib berjalan pulang tanpa payung, membiarkan hujan membasahi tubuhnya seperti hukuman yang ia terima dengan sadar. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena keputusan yang mulai terbentuk di kepalanya. Rumah kecilnya sunyi, lampu hanya menyala di ruang depan, menerangi dinding kusam dan perabot sederhana. Di balik kesederhanaan itu, Mang Saib membuka sebuah pintu kecil di sudut kamar, lalu berlutut di hadapannya. Tangannya sempat berhenti di udara, ragu, seolah tahu bahwa apa yang akan ia lakukan tak bisa dibatalkan. Ia menarik keluar sebuah peti besi tua,
berkarat di sudut-sudutnya. Kunci kecil diputar perlahan, disertai bunyi klik yang terdengar lebih keras dari seharusnya. Di dalamnya bukan uang, melainkan foto-foto lama, kartu identitas palsu, dan sebilah pisau pendek yang gagangnya sudah aus oleh genggaman waktu. Satu persatu foto itu ia keluarkan. Wajah-wajah keras, tatapan penuh kuasa, dan dirinya sendiri, lebih muda, lebih tegak, dengan mata yang belum mengenal penyesalan. 5 pria berdiri di sampingnya dalam satu foto, 5 pemimpin mafia yang dulu menguasai jalur gelap kota-kota besar. Dan ia berdiri di tengah mereka, bukan sebagai pengikut, melainkan sebagai orang kepercayaan. Ingatan itu menghantam tanpa ampun. Malam-malam berdarah, keputusan cepat yang menentukan hidup dan mati, dan rasa kuasa yang dulu ia tinggalkan demi satu hal, kedamaian. Ia ingat sumpahnya untuk menghilang, untuk menjadi orang biasa, untuk tak pernah lagi menyentuh dunia itu. Namun bayangan Sono Kentung kembali muncul di benaknya. Tawa kasar itu, penghinaan di depan umum, 3 kali harga dirinya diinjak tanpa ampun. Jari-jari Mang Saib mengerat di gagang pisau, napasnya berat, matanya memerabukan oleh tangis, tapi oleh amarah yang lama terpendam. Ia berdiri, menatap bayangannya sendiri di cermin retak. Wajah tua itu masih sama, tapi di baliknya ada sosok lain yang perlahan bangkit. Bukan pedagang sandal yang sabar, melainkan pria yang dulu disegani bahkan oleh para pembunuh bayaran. Di luar, hujan mulai reda. Mang Saib menutup kembali peti besi itu, namun kali ini tidak menguncinya. Masa lalu yang selama ini ia kubur telah ia bangunkan sendiri. Dan ia tahu, mulai malam itu, Terminal Bandung bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, melainkan titik awal dari darah yang akan ditagih kembali. Subuh datang dengan cahaya pucat yang menyelinap melalui celah jendela. Mang Saib duduk diam di kursi kayu, semalaman tak memejamkan mata. Di depannya tergeletak foto-foto lama yang belum ia kembalikan ke peti besi, seolah sengaja dibiarkan agar ia tak sempat berdalih pada dirinya sendiri. Ia teringat janji yang pernah ia ucapkan di hadapan istrinya bertahun-tahun lalu. Janji untuk hidup lurus, menjauh dari darah dan kekuasaan. Janji yang dibayar mahal dengan pengasingan, dengan mengganti nama, dengan menjadi tak terlihat. Terminal Bandung adalah tempat ia menepati janji itu, hingga Sono Kentung datang merobeknya tanpa ragu. Tangannya bergetar saat merapikan foto-foto itu. Bukan karena takut, melainkan karena sadar betul konsekuensi dari setiap langkah yang akan ia ambil. Dunia lama tak pernah memberi setengah jalan. Sekali kembali, tak ada jaminan bisa pulang utuh. Pagi itu ia berangkat ke terminal lebih awal dari biasanya. Wajahnya tetap sama, baju sederhananya tak berubah. Namun cara ia melangkah berbeda, lebih tegak, lebih pasti. Beberapa pedagang menyapanya pelan, mencoba membaca raut wajahnya, tapi tak menemukan apa-apa selain ketenangan yang aneh. Di kiosnya, Mang Saib duduk tanpa banyak bergerak. Matanya mengamati orang-orang lalu lalang, mencatat kebiasaan, membaca ritme. Ia seperti kembali ke peran lama, peran yang dulu membuat banyak orang menunduk tanpa perlawanan. Siang menjelang, kabar kecil mulai beredar. Ada wajah-wajah asing di terminal, bukan anak buah Sono. Mereka tak ribut, tak menonjol, tapi keberadaannya terasa. Satu duduk di warung kopi, satu berdiri dekat pintu keluar, satu lagi berbincang dengan sopir bas lama. Mereka saling tak mengenal, setidaknya bagi mata awam. Mang Saib menangkap semua itu tanpa menoleh. Sebuah anggukan kecil ia berikan pada salah satu dari mereka, nyaris tak terlihat. Anggukan yang membawa makna lebih dalam daripada kata-kata. Janji lama mungkin telah ia langgar, tapi loyalitas lama belum pernah mati. Sore itu, angin berhembus lebih kencang di Terminal Bandung. Kedamaian palsu masih bertahan, namun di baliknya, roda telah mulai berputar. Mang Saib menatap langit sebentar, lalu menurunkan pandangannya dengan satu kesadaran pahit, janji untuk hidup damai telah ia kubur, dan sebagai gantinya, ia memilih menepati satu janji lain, janji yang hanya dikenal oleh dunia gelap. Malam turun dengan cepat, seolah kota ingin menyembunyikan apa yang sedang bergerak di bawah permukaannya. Terminal Bandung terlihat biasa saja bagi mata yang tak tahu, namun bagi mereka yang peka, udara terasa lebih padat, lebih waspada. Seperti sebelum badai pecah, segalanya tampak tenang namun syarat ancaman. Mang Saib menutup kiosnya lebih awal. Ia berjalan ke lorong belakang terminal, tempat lampu jarang menyala dan suara langkah mudah tenggelam. Di sana, seorang pria berjaket lusuh berdiri menunggunya, pura-pura menyalakan rokok.
Tatapan mereka bertemu sebentar, cukup untuk saling mengenali tanpa perlu nama. Kabar menyebar tanpa suara, bukan lewat telepon, bukan pesan tertulis, melainkan lewat orang-orang yang pernah hidup di bawah aturan yang sama. Di pinggir kota, di warung tua, di bengkel sepi, nama lama Mang Saip kembali disebut dengan nada hati-hati. Sebagian tak percaya, sebagian lagi langsung paham, jika ia bergerak, berarti batas telah dilampaui. Satu persatu, bayangan lama muncul. Wajah yang dulu muda kini penuh garis usia, namun mata mereka tetap sama, tajam dan patuh. Mereka datang bukan sebagai tentara, melainkan sebagai sahabat lama yang mengerti panggilan darah. Tak ada pelukan, tak ada basa-basi. Cukup duduk, kopi pahit, dan rencana yang dibangun dari ingatan. Di sisi lain terminal, anak buah Sono Kentung mulai merasa gelisah. Beberapa dari mereka disapa orang asing yang terlalu sopan, terlalu tenang. Ada pertanyaan kecil, ada senyum tipis, ada informasi yang ditukar tanpa terasa. Rasa aman yang semu perlahan tergerus. Mang Saip tak memberi perintah terbuka. Ia hanya menyebut satu hal, jangan sentuh orang kecil, jangan buat keributan sebelum waktunya. Kalimat itu cukup, mereka tahu gaya lamanya, cepat, bersih, dan tak meninggalkan jejak yang tak perlu. Menjelang tengah malam, satu kabar kecil beredar, salah satu anak buah Sono tak pulang. Tak ada teriakan, tak ada darah terlihat. Hanya kursi kosong di pos jaga dan rokok yang masih menyala di asbak. Ketakutan mulai bekerja lebih efektif daripada kekerasan. Mang Saip berdiri di tepi terminal, menatap lampu-lampu yang berpendar di kejauhan. Panggilan darah telah dijawab, dan roda tak lagi bisa dihentikan. Ia tahu, ini baru permulaan, sebuah pesan sunyi bahwa kekuasaan lama telah bangun, dan terminal Bandung tak lagi berada di bawah satu nama saja. Hujan kembali turun malam itu, lebih deras dari sebelumnya, seolah langit ikut menumpahkan sesuatu yang telah lama ditahan. Terminal Bandung mulai sepi, namun justru dalam kesunyian itulah ketegangan terasa paling jelas. Bayangan bergerak di antara lampu-lampu redup, langkah kaki terdengar lalu menghilang tanpa jejak. Anak buah Sono Kentung berkumpul di salah satu sudut terminal, gelisah tanpa tahu sebabnya. Mereka merasakan perubahan, namun tak mampu menunjuk sumbernya. Rokok di tangan mereka habis lebih cepat dari biasanya, dan tawa kasar yang dulu mudah keluar kini terdengar dipaksakan. Serangan pertama datang tanpa aba-aba. Di lorong sempit dekat toilet umum, dua orang preman terpojok. Tak ada teriakan panjang, hanya bunyi benda jatuh dan napas terputus. Darah mengalir membaur dengan air hujan yang masuk dari atap bocor, membentuk garis merah yang perlahan merayap di lantai. Kabar itu menyebar cepat, kepanikan merambat dari satu kelompok ke kelompok lain. Beberapa mencoba melarikan diri, namun jalan keluar seolah menghilang. Mereka tak melihat musuhnya, hanya merasakan kehadiran yang menekan dari segala arah. Mang Saip tidak berada di lokasi kejadian, namun setiap pergerakan malam itu seolah mengikuti iramanya. Ia berdiri jauh dari keramaian, mendengarkan laporan singkat yang disampaikan dengan nada datar. Tak ada kepuasan di wajahnya, hanya kepastian bahwa pesan telah disampaikan. Sono Kentung akhirnya mendapat kabar itu di markas sementaranya. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Ia mengenali pola ini, cara lama yang pernah ia dengar dalam cerita, cara orang-orang besar menghancurkan musuh tanpa banyak suara. Untuk pertama kalinya, kepercayaan dirinya retak. Di terminal, para pedagang menutup kios lebih cepat. Bau besi mulai tercium, bercampur dengan hujan dan ketakutan. Tak ada yang berani mendekat ke lorong-lorong gelap. Terminal yang dulu hidup hingga larut kini seperti kota mati. Malam pertama itu berakhir tanpa pengumuman, tanpa klaim. Namun satu hal menjadi jelas bagi semua pihak yang terlibat, darah telah tumpah, dan perang tak lagi bisa dihindari. Terminal Bandung telah berubah menjadi medan yang menuntut harga, dan harga itu baru saja mulai dibayar. Pagi datang dengan kabar buruk yang berlapis. Dua anak buah Sono Kentung tak ditemukan, satu lagi ditemukan terluka parah di pinggir jalur bus, hidup tapi bisu oleh ketakutan. Cerita yang ia dengar terpotong-potong, tak jelas siapa penyerangnya, hanya satu kesamaan, mereka tak sempat melawan. Sono Kentung duduk lama tanpa bicara. Tongkat besinya tergeletak di samping kursi, tak lagi ia genggam seperti biasa. Matanya menatap kosong, mencoba merangkai pola dari kekacauan yang tak ia pahami. Ini bukan kerjaan preman biasa. Ini rapi, senyap, dan menghantam tepat di saraf.
Ia memerintahkan pengumpulan anak buah di terminal. Suara teriakannya menggema, berusaha menutup kegelisahan yang mulai menggerogoti. Namun yang datang tak lagi penuh. Beberapa menghilang dengan alasan sakit, sebagian lagi menunduk tanpa semangat. Wibawanya terasa bocor, sedikit demi sedikit. Sono mencoba membalas dengan cara yang ia kenal, pamer kekuasaan. Ia memerintahkan patroli terbuka, memaksa pedagang menyerahkan uang lebih banyak, memukul 1-2 orang sebagai contoh. Tapi alih-alih takut, ia merasakan tatapan berbeda, bukan tunduk, melainkan menunggu. Bisik-bisik mulai beredar di antara anak buahnya sendiri. Ada nama lama yang disebut dengan nada pelan, nyaris tak berani diucapkan. Nama yang tak pernah muncul di wilayah ini selama puluhan tahun. Sono mendengarnya sekilas, dan dada kirinya berdenyut tidak nyaman. Ia mulai curiga pada semua orang. Setiap langkah terasa diawasi, setiap sudut seperti menyimpan mata. Untuk pertama kalinya sejak lama, Sono kentung mengunci pintu kamarnya sendiri. Tidurnya gelisah, mimpi-mimpinya penuh wajah tanpa nama dan lorong gelap yang tak berujung. Di sisi lain terminal, Mang Saib tetap berjualan seperti biasa. Tangannya cekatan melayani pembeli, senyumnya tipis dan sopan. Tak ada yang menyangka bahwa dari balik ketenangan itu, seluruh pergerakan telah diatur dengan presisi yang mematikan. Sono kentung akhirnya menyadari satu hal yang tak pernah ia akui sebelumnya, ia bukan lagi pemburu, melainkan buruan. Dan semakin ia mengamuk, semakin jelas jejaknya. Di terminal Bandung, keseimbangan telah bergeser, dan ia berdiri tepat di tengahnya, sendirian. Malam itu terminal Bandung dijaga hujan tipis dan angin dingin yang berputar-putar di antara tiang lampu. Sirene terdengar jauh, lalu menghilang, seperti peringatan yang sengaja tak mendekat. Di balik kios-kios tertutup, langkah-langkah disembunyikan oleh bayangan. Sono kentung datang dengan sisa-sisa keangkuhan yang ia paksakan. Tongkat besi kembali di tangannya, bukan sebagai simbol kuasa, melainkan penopang keberanian yang mulai runtuh. Anak buahnya mengiringi dari jauh, tak lagi rapat, tak lagi yakin. Mereka tahu malam ini berbeda. Mang Saib muncul dari arah berlawanan, tanpa pengawalan yang terlihat. Jaket tipis menutup tubuhnya, langkahnya tenang, matanya fokus. Dua dunia bertemu di lorong utama terminal, dunia kekerasan yang lahir dari lapar kuasa, dan dunia kesunyian yang ditempa oleh pengalaman panjang. Mereka berhenti beberapa langkah satu sama lain. Tak ada teriakan, tak ada sumpah serapah. Hanya tatapan yang saling mengukur, menimbang siapa yang lebih siap kehilangan. Hujan memantul di lantai, membentuk garis-garis tipis di antara mereka. Sono tertawa pendek, mencoba mengembalikan kendali. Ia menyebut Mang Saib dengan nada meremehkan, seolah ini hanya urusan kecil yang terlambat dibereskan. Namun suaranya bergetar di ujung kalimat, dan ia tahu, pria di depannya tak datang untuk berdebat. Mang Saib melangkah satu tapak ke depan. Suaranya rendah dan tenang, menyebutkan 3 penghinaan yang tak pernah ia balas. Setiap kata adalah beban yang diletakkan rapi, bukan untuk mengancam, melainkan untuk mengakhiri. Di matanya tak ada kebencian, hanya keputusan. Ketegangan pecah cepat dan singkat. Suara benturan terdengar, tubuh bergerak dalam ritme yang tak terduga. Tak ada pertunjukan panjang, hanya rangkaian keputusan cepat yang membuat satu pihak kehilangan pijakan. Anak buah Sono terpaku, ragu untuk maju. Ketika hujan berhenti, lorong kembali sunyi. Sono kentung terjatuh, dikelilingi tatapan yang tak lagi setia. Mang Saib berdiri beberapa detik lebih lama, lalu berbalik tanpa kata. Di terminal Bandung, 2 monster telah bertemu, dan hanya satu yang berjalan pergi, meninggalkan akhir yang tak bisa ditawar. Pagi menjelang dengan cahaya pucat yang menyinari lantai terminal yang masih basah. Hujan telah berhenti, namun bau besi dan lumpur tertinggal di udara, enggan pergi. Beberapa penumpang berdiri kaku, menatap garis-garis gelap yang semalam terbentuk di sudut lorong, bekas malam yang tak akan mudah dilupakan. Sono kentung terbaring di ruang sempit dekat pos lama, napasnya terputus-putus. Wajah yang dulu pongah kini pucat, matanya terbuka menatap langit-langit kusam. Tak ada lagi tawa kasar, tak ada lagi perintah. Kekuasaan yang ia bangun dengan teror runtuh dalam satu pertemuan singkat. Anak buahnya berkumpul dengan jarak yang canggung. Beberapa berbisik, sebagian saling curiga. Kesetiaan yang dulu terasa mutlak kini mencair oleh ketakutan. Satu demi satu, mereka memilih pergi, menghilang sebelum fajar benar-benar terang, meninggalkan Sono sendirian dengan dosanya. Di sisi lain terminal,
kabar menyebar cepat namun lirih. Pedagang-pedagang mulai membuka kios dengan langkah ragu, mata mereka menyapu sekitar, memastikan ancaman itu benar-benar reda. Tak ada sorak kemenangan, hanya napas panjang yang akhirnya bisa dilepaskan. Mang Saip tidak terlihat di keramaian itu. Ia berada di tempat yang lebih sunyi, membersihkan tangannya di bawah keran air dingin. Air mengalir membawa sisa-sisa malam, sementara wajahnya tetap datar. Bukan lega yang ia rasakan, melainkan kelelahan seorang pria yang kembali melakukan sesuatu yang dulu ia tinggalkan. Sirene akhirnya datang lebih dekat. Aparat bergerak cepat, memisahkan orang-orang, mengamankan area. Nama Sono Kentung disebut dengan nada resmi, kehilangan aura yang dulu membuatnya ditakuti. Kekuasaan jalanan berakhir ketika berhadapan dengan terang pagi. Terminal Bandung mulai berdenyut lagi, pelan namun pasti. Bas pertama berangkat, suara mesin memecah keheningan. Hidup berjalan, seperti selalu, meski luka masih segar di ingatan banyak orang. Darah telah membayar dosa malam itu. Bukan sebagai pembalasan yang dirayakan, melainkan sebagai penutup dari siklus kekerasan yang dipaksakan. Dan di balik semua itu, satu nama kembali tenggelam dalam bayangan, meninggalkan terminal dengan damai yang mahal, namun nyata. Siang itu terminal Bandung dipenuhi garis kuning dan langkah sepatu aparat. Suasana berubah kaku, seperti tubuh yang baru saja tersadar dari mimpi buruk. Setiap sudut yang semalam gelap kini disorot terang, seakan kebenaran dipaksa keluar dari bayang-bayangnya. Petugas menyisir lorong demi lorong, mengumpulkan barang bukti dan mencatat nama-nama. Beberapa wajah yang selama ini dikenal sebagai penguasa kecil terlihat menunduk, tangan diborgol, mata kosong. Tak ada perlawanan berarti. Tanpa Sono Kentung, jaringan itu kehilangan arah dan nyali. Para pedagang menyaksikan dari kejauhan dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada takut, ada pula heran karena semuanya berakhir begitu cepat. Mereka saling bertukar pandang, seolah bertanya dalam diam, siapa sebenarnya yang memulai semua ini, dan siapa yang mengakhirinya. Nama Mang Saip sempat disebut dalam laporan singkat, lalu hilang di antara tumpukan kertas. Tak ada yang bisa menunjuknya. Secara pasti, tak ada saksi yang berani bicara lebih jauh. Seolah pria itu hanya bayangan yang kebetulan lewat di tengah badai. Beberapa anak buah Sono mencoba melarikan diri dari kota. Sebagian tertangkap di jalan keluar, sebagian lagi menghilang entah kemana. Kekuasaan yang dulu tampak besar ternyata rapuh ketika disinai terang hukum dan ditinggal oleh rasa takut. Terminal perlahan dibersihkan, lantai dipel, dinding dicat ulang, bekas-bekas malam berdarah dihapus dengan air dan deterjen. Namun tak semua bisa dibersihkan. Ingatan tentang teror dan keberanian yang muncul di saat terakhir akan tinggal lebih lama. Sore hari, bas kembali datang silih berganti. Suara klakson dan teriakan kernet kembali memenuhi udara. Kehidupan berjalan lagi, meski dengan kesadaran baru bahwa kedamaian bukan sesuatu yang datang begitu saja, ia harus dijaga, kadang dengan harga mahal. Di tengah hiruk-pikuk yang kembali normal itu, terminal Bandung berdiri tegak, tampak bersih dan terkendali. Namun semua yang menyaksikan tahu, ketertiban hari itu lahir dari pembersihan yang sunyi, dan dari seseorang yang memilih menghilang setelah memastikan semuanya berakhir. Pagi itu terminal Bandung kembali bernapas seperti dulu. Matahari menyusup di antara atap seng, memantulkan cahaya hangat ke lantai yang kini bersih. Orang-orang berlalu lalang tanpa menoleh berlebihan, seolah sepakat untuk menyimpan kenangan pahit itu jauh di sudut ingatan. Kios-kios kembali dibuka dengan tawa kecil dan sapaan sederhana. Para pedagang saling bertanya kabar, memastikan satu sama lain masih ada. Tak ada lagi tatapan waspada berlebihan, tak ada langkah tergesa karena takut. Kedamaian kembali, meski kali ini terasa lebih rapuh dan lebih disyukuri. Di sudut yang sama seperti dulu, kios sandal Mang Saip kembali berdiri. Pagi itu ia membuka lapaknya seperti biasa, menyusun sandal satu persatu dengan rapi. Tak ada yang berubah dari penampilannya, baju sederhana, wajah tenang, senyum tipis yang tak banyak bicara. Beberapa pedagang menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada rasa ingin bertanya, ingin memastikan, namun tak satu pun berani membuka percakapan. Mereka memilih diam, karena kadang diam adalah bentuk penghormatan tertinggi. Mang Saip melayani pembeli dengan sabar, menawar harga, menerima uang receh, seolah hari-hari kelam itu tak pernah terjadi. Namun di balik matanya, tersimpan kesadaran